Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pesantren Ramadan MTSN 2 Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Bersama saya Nessa Yolanda sebagai moderator. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Ibu Melda Agustina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Beliau hari ini akan memberikan materi yang bertemakan perintah puasa dan zakat fitrah. Nah, ini bertepatan dengan penghujung Ramadan, jadi buat anak-anak sekalian mohon diperhatikan materinya. Dan kepada Ibu Melda, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li wajhik wa azimi sultanik. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan taufik, inayah dan hidayahnya, sehingga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bertemu kembali dengan bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita akhirul anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nessa Yolanda yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini untuk menyampaikan materi pada kegiatan pesantren Ramadan di MTSN 2 Tanah Bumbu. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini, Ibu ingin menyampaikan sedikit tentang perintah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasannya kita umat Islam itu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan hal tersebut sudah tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kita sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum kita pun sudah diwajibkan berpuasa, tetapi dengan cara dan ketentuan yang berbeda. La'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Yang mana kita ketahui arti dari takwa ini adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan berpuasa, otomatis kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berpuasa, kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti contohnya makan dan minum. Nah, makan dan minum itu dalam berpuasa dilarang oleh Allah, berarti kita menghindari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan berpuasa kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Allah memberi pengecualian kepada orang-orang tertentu bisa tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan, sebagaimana dalam kelanjutan dari surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin, faman tatawwa khairan wa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyaman ma'dudat, yaitu hari-hari yang telah ditentukan. Allah telah menentukan kapan hari saja yang kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, sekarang kita berada pada hari tersebut, yaitu di bulan suci Ramadan. Jadi, seyogyanya kita melaksanakan perintah Allah tersebut untuk berpuasa. Karena dalam satu tahun cuma satu bulan yang kita diwajibkan untuk berpuasa. Faman kana minkum maridan, dan jika kamu sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, maka kita dibolehkan untuk tidak berpuasa jika dengan berpuasa akan menimbulkan mudarat. Jadi diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Fa'iddatu min ayyamin ukhar. Tetapi kita harus menggantinya di hari lain sebanyak berapa hari yang kita tidak berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, tetapi barang siapa yang berat yang tidak bisa lagi membayar dengan puasa, misalnya seperti orang yang tua renta atau orang yang sakit parah, maka tidak bisa lagi membayar puasanya dengan puasa, kita boleh fidyatun, boleh membayar fidyah ta'amum miskin dengan memberi makan seorang miskin. Faman tatawa khairan fahuwa khairul lahu. Tetapi jika kita bisa memberi lebih dari satu orang miskin, dan itu lebih bijaksana lagi, lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Dan jika kita bisa membayarnya dengan puasa, hutang puasa dibayar dengan puasa, itu alangkah lebih baik lagi, selama kita mampu untuk berpuasa. In kuntum ta'lamun. Jika kita mengetahui begitu banyak keutamaan yang bisa kita ambil dengan berpuasa. Jadi anak-anakku sekalian, setelah kalian mendengar ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184 tadi, Ibu harapkan bagi kalian semua yang telah memenuhi syarat wajib dan sah puasa, agar bisa berpuasa. Bukan bisa ya, tapi harus berpuasa. Karena orang yang telah memenuhi syarat sah dan wajib puasa, yaitu ada 6. Yang pertama orang Islam, kita adalah orang Islam, semua pasti Islam ya. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik. Nah, kalian sudah balik, untuk yang sudah balik. Kemudian mampu untuk berpuasa. Kemudian tidak dalam keadaan haid dan nifas. Dan yang terakhir, mengetahui awal Ramadan. Nah, bagi yang sudah mencakup 6 syarat ini, maka bagi kalian wajib untuk berpuasa. Tetapi untuk anak-anak ibu yang belum balik, jangan malas untuk berlatih berpuasa. Supaya nanti ketika kalian sudah balik, sudah terbiasa untuk berpuasa 1 hari penuh. Nah, baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini juga ibu ingin sedikit menyampaikan tentang zakat fitrah ya, tentang zakat fitrah. Karena kita sebentar lagi berada di penghujung Ramadan, otomatis kita akan membayar zakat fitrah. Apa sih itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah mengeluarkan harta berupa makanan pokok dengan syarat dan ketentuan tertentu. Iya, yang mana tujuannya itu untuk membersihkan jiwa kita agar kembali fitrah, kembali suci. Nah, adapun takarannya itu kalau diukur kilogram itu adalah sebanyak 2,5 kilogram, atau diukur dengan liter yaitu 3,5 liter. Kemudian kepada siapa sih kita membayar zakat? Kita membayar zakat ini sudah ditentukan, yaitu yang namanya mustahik zakat. Jumlahnya ada 8, fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim orang yang mempunyai hutang, ibnu sabil, dan fisabilillah. Jadi dengan 8 orang ini kita bisa membayar zakat. Kemudian setelah itu waktunya pun sudah ditentukan. Yang pertama itu waktu wajibnya, yaitu ketika terbenam matahari di hari terakhir Ramadan menuju hari Idul Fitri. Itu waktu wajibnya. Kemudian waktu sunnahnya yaitu sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri. Adapun waktu mubahnya yang diperbolehkan, ini panjang waktunya, bisa dari awal Ramadan sampai hari terakhir Ramadan. Nah, waktu makruhnya setelah sholat Idul Fitri sampai sebelum terbenam matahari. Tapi seyogyanya itu seperti dianggap sedekah, bukan lagi zakat ya. Kemudian waktu haramnya yaitu setelah terbenam matahari pada hari Idul Fitri, sudah tidak termasuk lagi. Dari semua waktu itu yang dianjurkan adalah kita membayar zakat fitrah sebelum menunaikan sholat Idul Fitri ya. Mungkin kiranya pada kesempatan ini saja yang dapat ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, baik untuk ibu dan kalian semua yang berada di rumah. Pesan ibu tetap semangat untuk berpuasa, jangan menganggap puasa itu sesuatu yang berat, karena kalau sesuatu yang berat kita pikirkan sudah menjadi berat, maka akan menjadi berat. Tetapi kalau kita menganggap itu hal yang ringan, maka otomatis akan mudah kita jalani. Ya, tetap semangat anak-anak ibu. Salah dan hilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabung bersama MTSN 2 Tanah Bumbu dan ikuti ekskul drum bandnya. Kami tunggu ya.
Oke, terima kasih Bu Melda atas materinya tadi. Berikut akan saya sampaikan kesimpulan dari materi tentang perintah puasa dan zakat fitrah yang telah disampaikan oleh Ibu Melda. Pertama, umat muslim yang beriman diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan terutama Ibu ya. Lalu yang kedua, untuk orang yang sakit dan dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi ingat, wajib untuk menggantinya di lain hari atau bagi yang tidak mampu itu bisa dilakukan dengan membayar fidyah Ibu ya. Iya, memberi makan ke saudara-saudari kita yang kurang mampu. Lalu yang ketiga yaitu zakat fitrah itu adalah mengeluarkan sejumlah harta yang berupa makanan pokok. Kalau di sini daerah kita di Kalimantan Selatan itu adalah beras. Mungkin kalau yang lainnya itu ada bahan makanan pokok yang lain itu juga diperbolehkan. Itu takarannya adalah 2,5 kg atau dalam liter adalah 3,5 liter. Dan itu dibayarkan kepada mustahik zakat. Dan tadi ada 8 golongan Ibu ya. Dan waktu untuk zakat itu dianjurkan pada waktu sebelum sholat Idul Fitri gitu. Jadi itulah materi yang dapat saya simpulkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan buat anak-anaknya semuanya, jika ada yang mau ditanyakan silakan langsung aja komentar di kolom komentar pada video ini. Kurang lebihnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.